Siap. Kita siap. Ayo adik-adik, kita nyanyi dari terbit matahari. Semuanya tepuk tangan ya. Yuk, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, semuanya lambaikan tangan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, semuanya lambaikan tangan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur atas cinta-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan sertai kami dan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik di rumah, sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita pun juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita juga mengasihi papa mama kita. Pastinya kita juga mengasihi teman-teman kita. Kakak mengasihi Kak Novelin, mengasihi Kak Tommy, dan mengasihi adik-adik di rumah. Ayo kita sama-sama menyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Semuanya ikuti gaya kakak ya. Kita bergerak semuanya. Yang duduk berdiri. Semuanya tepuk tangan, yuk. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan
adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Heni ya. Hari ini tadi kita sudah nyanyi, kita sudah puji-pujian. Sekarang saatnya apa tahu? Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, ayo kita siapkan hati kita dulu, lipat tangan, kita tutup mata. Kita minta Tuhan tolong kita supaya waktu dengar firman Tuhan itu benar-benar kita dengar dengan baik. Kita simpan di dalam hati. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengerti, dan kami boleh mempercayai firman Tuhan ini. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak pernah lihat Kak Heni main sulap enggak? Kak Heni main sulap, tapi ini bukan sulap sembarang sulap. Ini sulap cerita Alkitab. Sulap cerita firman Tuhan. Ini Kak Heni bawa Alkitab. Di Alkitab kalau kita buka, yang pertama itu ada cerita dikatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan semua isinya, bulan, bintang, matahari, tanaman, binatang, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, waktu Tuhan selesai ciptakan semua, Alkitab bilang, Tuhan bilang semua good, baik. Lalu Tuhan ciptakan manusia, Kak Heni, adik-adik semua. Dan manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam, lalu Hawa. Tapi ada beda anak-anak. Waktu Tuhan menciptakan matahari, bulan, tanaman, binatang, Tuhan cuma ciptakan bilang baik. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang amat sangat baik. 2 jempol, berarti manusia itu lebih baik dari yang lain. Tapi ada satu yang luar biasa. Alkitab bilang waktu amat sangat baik Tuhan menciptakan manusia itu belum ada dosa. Manusia itu masih bersih, ya. Tuh. Manusia karena belum ada dosa seperti, nah, nih Kak Eni bilang, seperti air putih ini nih, bersih, jernih, ya. Lihat tuh, bagus. Manusia di Tuhan taruh di Taman Eden bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tuhan suka datang di Taman Eden, ketemu sama Adam dan Hawa, dan bisa ngobrol bareng. Adam dan Hawa kalau Tuhan datang, Tuhan datang seneng. Kenapa? Tuhan datang bisa ngobrol-ngobrol. Tapi adik-adik, satu kali ini suasana yang baik ini berubah. Maksudnya apa Kak Eni? Waktu Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, dia melihat, dia ketemu deh yang namanya, coba ada lihat apa yang warnanya merah itu? Ketemu ular. Lalu ular bilang, hai Hawa, halo. Hawa juga bilang, halo ular, apa kabar? Lalu ular bilang, Hawa, aku denger-denger nih, katanya Tuhan suruh kamu nggak boleh makan ya semua buah di sini ya. Hawa bilang, kata siapa? Enggak begitu. Tuhan bilang kita boleh makan semua buah di taman ini kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Loh, si ular bilang gini, loh kenapa nggak boleh? Kata Hawa gini, kata Tuhan kalau kita pegang, makan, kita mati. Adik-adik coba perhatikan, benar nggak kalimat ini? Tuhan kan dibilang bukan nggak boleh pegang, cuma kalau kamu makan nanti kamu mati. Tapi Hawa nambahin loh, kalau kamu pegang aja. Padahal tuh, tapi Hawa bilang gitu. Waktu setan bilang gini, si ular bilang gini, no. Jangan percaya sama Tuhan. Kamu tahu enggak? Kenapa Tuhan larang kalian makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Hawa liatin ularnya. Emang kenapa?
ular. Aku kasih tahu ya, itu karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama pintar dengan Tuhan. Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan bilang kamu tidak boleh makan buah itu. Lalu Hawa, masa iya sih? Masa Hawa mulai percaya sama omongannya ular. Dia tertarik, wah kalau aku makan nanti aku bisa jadi kayak Tuhan, kan hebat aku. Lalu dia lihat-lihat, buahnya kok juga kayaknya enak ya, bagus. Kalau aku makan, lalu Hawa tertarik. Lalu dia ambil buah itu, lalu dia makan. Dia ambil buah satu yang dia kasih kepada Adam. Adam juga makan. Pada saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena saat itu manusia jatuh di dalam dosa bukan hanya karena dia makan buah itu. Bukan hanya karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Tapi karena manusia tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada setan. Lebih percaya kepada ular. Manusia mau jadi sama seperti Tuhan. Manusia jatuh di dalam dosa. Nah, pada saat manusia berdosa itu, Kak Heni bilang gini, yang tadinya hatinya putih bersih, lalu dosa itu masuk. Hati manusia menjadi gelap. Anak-anak, hati manusia bukan lagi putih, tapi menjadi gelap, hitam. Manusia sudah berdosa. Manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia lebih senang dengar suaranya setan. Adik-adik, sejak saat itu dosa membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Kalau orang berdosa jadi tidak bisa dekat-dekat lagi dengan Tuhan. Sekarang tadinya dekat banget, bisa ngobrol bareng, bisa jalan-jalan bareng di taman. Sekarang gak bisa jadi jauh manusia. Buktinya apa nih adik-adik? Ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, ketika mereka dengar suara langkahnya Tuhan, langsung mereka sembunyi. Kenapa? Takut ketemu Tuhan. Karena mereka sekarang bersalah, mereka berdosa. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan takut ketemu Tuhan karena tahu dirinya kotor, sudah berdosa. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Jadi jauh kita dengan Tuhan. Kalau tadinya ketemu Tuhan senang, sekarang ketemu Tuhan takut, sembunyi. Dan dosa membuat manusia menjadi jahat dengan sesamanya. Tadinya Adam dan Hawa saling sayang. Sekarang waktu dengar suara Tuhan, Tuhan tanya, Adam, Hawa, di mana kamu? Adam dan Hawa, kami takut Tuhan ketemu. Loh, kenapa kamu takut? Ini loh. Lalu Adam bilang, ini loh gara-gara Hawa. Hawa bilang, oh bukan gara-gara. Mereka tadinya saling sayang. Sekarang mulai main tunjuk-tunjuk. Dan anak-anak, celakanya adalah dosa itu bukan cuma berhenti di Adam dan Hawa. Itu terus tambah banyak manusia, tambah banyak dosanya. Anaknya Adam dan Hawa mulai membunuh, mulai belajar berdusta, mulai belajar mencuri. Mereka mulai bertengkar, mereka mulai mendendam. Dosanya bertambah hari tambah banyak. Wah, gelap. Anak-anak tahu enggak apa bahayanya dosa? Hati yang gelap ini. Alkitab bilang ini loh bahayanya. Alkitab bilang di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maksudnya apa? Alkitab bilang orang yang berdosa hukumannya adalah maut. Mati. Apakah maksudnya sama seperti kita mati lalu masuk kubur? Iya, benar itu juga. Tapi ada yang lebih menakutkan dari itu. Ada lihat di bawah ini ada apa? Itu ada api.
Alkitab berkata orang yang hatinya sudah gelap berdosa ini hukumannya adalah di neraka, mati di neraka nanti. Jadi anak-anak, siapa yang hatinya gelap? Apakah adik-adik? Apakah Kak Heni? Kita bilang iya, semua orang sudah berbuat dosa. Kok bisa? Alkitab bilang sejak kita masih di dalam perutnya mama, sejak kita lahir di dalam dunia, kita sudah berdosa. Kok bisa? Karena kita dilahirkan dari papa mama yang berdosa. Jadi kita lahir berdosa. Sejak kita lahir, kita sudah gelap hatinya. Loh, kata Alkitab, orang berdosa masuk neraka. Jadi kita masuk neraka dong. Gimana? Anak-anak mau masuk neraka? Siapa di sini mau masuk ke neraka? Angkat tangan. Wah, ini enggak mau. Di neraka itu ngeri. Kak Heni enggak mau ke neraka. Tapi bagaimana? Kak Heni hitam gelap, anak-anak gelap. Kita tidak bisa masuk surga kalau hati kita gelap seperti ini. Gimana caranya kita masuk surga? Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang Tuhan itu sangat sayang kepada anak-anak Kak Heni, Papa, Mama, dan semua. Kita bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus siapa? Anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, lahir di dalam dunia. Supaya apa? Untuk datang menyelamatkan anak-anak Kak Heni, Papa, Mama, engkau, emak, dan kita semua yang mau percaya kepada Tuhan. Tapi gimana caranya ya? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan cuma datang menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, membangkitkan orang mati. Tapi yang terutama ketika Tuhan datang ke dalam dunia, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan anak-anak, mengubah hati yang hitam ini menjadi putih, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kita boleh diputih, tapi gimana caranya? Makanya Tuhan Yesus datang, lalu Alkitab bilang, nih, Tuhan Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Alkitab bilang orang berdosa harus dihukum. Harus dihukum. Tapi Allah sayang sama kita, Tuhan sayang. Tuhan tidak mau adik-adik Kak Heni dihukum. Makanya Tuhan Yesus naik di atas kayu salib untuk mengganti. Harusnya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus bilang, aku sayang, aku yang ganti terhukum di sana. Tapi sekaligus Tuhan mati supaya darah Tuhan Yesus, ketika adik-adik dan Kak Heni percaya, Kak Heni bilang ini darahnya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, darahnya itu menyucikan segala dosa kita. Hati kita menjadi putih, bersih. Karena apa? Darahnya Tuhan Yesus membersihkan hati kita yang gelap menjadi putih. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, nih, hati kita, anak-anak dan Kak Heni tadinya gelap seperti ini. Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan berkata begini, Tuhan Yesus, aku nakal, aku suka bertengkar, aku suka melawan papa mama, aku suka marah, aku suka bohong, dan banyak lagi. Tapi Tuhan, maaf ya, ampuni aku supaya aku boleh disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Aku mau mengaku dosaku, aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Maka Alkitab bilang, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mau percaya mengaku dosa kita, maka tadi darahnya Tuhan Yesus akan menghapus segala dosa kita dan menjadikan hati kita menjadi putih. Siapa di sini anak-anak yang mau mengaku dosa, yang mau datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus mengampuni dosa
dosa kita supaya apa? Kita bisa dibersihkan dan kita bisa pergi kalau meninggal nanti ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan, taruh tangan di dada seperti Kak Heni dan ikut Kak Heni untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan, aku tahu aku sering nakal, melawan papa mama, tidak taat, marah, bertengkar, sombong, dan banyak nakal lainnya. Tuhan, hatiku gelap. Tapi aku mau Tuhan, Tuhan mengampuni dosaku, menyucikan hatiku, menjadikan hatiku putih. Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu yang kudus itu, yang tercurah di atas kayu salib, boleh menghapuskan dosaku. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau Tuhan masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ini aku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kakak akan mengingatkan untuk adik-adik di rumah jangan lupa untuk memasukkan persembahan ke dalam celengan. Nanti kalau sudah masuk dan kita bisa bertemu lagi di gereja, bisa dikumpulkan kembali. Oke, adik-adik. Nah, jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan dan jangan bermain di luar rumah ya. Tetap di rumah aja. Oke? Nah, kita akan menyanyi satu lagu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, ikuti kakak ya. Nanti kalau ada kata jalan, kita akan berbalik. Oke, siap? Oke, kita akan menyanyi bersama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jari jempol dihentikan, naik menuju Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus selamanya. Balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, jangan lupa kita akan ketemu minggu depan. Nah, kita sebelumnya akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan kami pun juga boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan sertai setiap kehidupan kami dan kami siap untuk menjadi anak Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu ibadah selanjutnya. Dadah. Amsal 3:12 karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya sama seperti ayah kepada anak yang disayanginya. Halo kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Wade. Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat 12. Tuhan Yesus memberi ajaran kepada
yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Thank you. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Saya Dalin dari kelas Kana. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Thank you.